Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok PAN 2 dan 8 dalam mata kuliah anti korupsi yang beranggotakan Dimas Prayoga Pangestu, kemudian Ahmad Nahyal Karim, Dini Estapiani, kemudian Afrian, Agung Timi, saya sendiri, dan Diki Arif Budiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait studi kasus dan analisa etika dari anti korupsi. Next, yang pertama ini ada skor dari tekanan korupsi bukan isu kecil. Nah, 34/100 skor CPI Indonesia 2025. Kemudian 109/182 peringkat CPI Indonesia, dan 92% menilai korupsi pemerintah itu sebagai masalah besar. 30%-nya itu pengguna layanan publik itu pernah membayar suap. Keputusan pemimpin perlu didukung sistem karena tekanan koruptif bekerja melalui pengaruh komisi dan relasi kekuasaan. Next, case dan problem. Ketika integritas pemimpin berhadapan dengan tekanan koruptif. Nah, misalnya di proyek strategis, kemudian ada pihak eksternal meminta suap atau komisi ilegal, lalu pemimpinnya menolak dan dampaknya itu muncul tekanan dan resiko terhadap posisi pemimpin ya. Lalu terjadi penggantian perubahan pemimpinan, nah terus prakteknya koruptif berlanjut dan organisasi menghadapi resiko kerugian, reputasi pekerja, kemudian keberlangsungan. Apakah pemimpin harus mempertahankan integritas dengan menolak suap meskipun penolakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap organisasi dan pekerja? Masalahnya bukan hanya memilih menerima atau menolak suap, tetapi bagaimana menolak tanpa membiarkan organisasi menjadi korban. Terus melonjak saja belum cukup. Nah, integritas tidak boleh dikorbankan demi keberlangsungan organisasi. Integritasnya diantaranya itu adalah tolak suap, kemudian patuh prinsip, fairness, dan legal. Lalu keberlangsungan organisasi itu tidak boleh diabaikan setelah penolakan. Di antaranya itu pekerja, cash flow, proyek, dan reputasi. Kemudian next berikutnya akan disampaikan oleh anggota lainnya yaitu Mas Diki. Silahkan. Ya, terima kasih. Untuk poin 2, stakeholder analysis. Di sini terdapat pihak terdampak dan kepentingan yang dialami. Yang pertama, pihak terdampak tentu saja diri sendiri sebagai pemimpin. Dampaknya sebagai pimpinan lama yang terdampak langsung dari kasus ini, karena saya sebagai pemimpin lama mencoba mempertahankan integritas. Saya langsung kehilangan jabatan dan pekerjaan karena digantikan oleh pimpinan yang bersedia melakukan praktek suap. Kepentingan saya di sini yaitu menjaga integritas dan prinsip moral anti korupsi serta keberlangsungan perusahaan dengan cara yang bersih. 2. Pimpinan baru. Dampak yang dialami pimpinan baru ini yang menggantikan saya sebagai kepala yang menentukan nasib proyek selanjutnya akan mendapatkan keuntungan jangka pendek dalam hal finansial. Selain itu, karena terdapat kasus praktik suap, bisa jadi akan menghadapi konsekuensi hukum ke depannya. Kepentingannya hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat. Next. Kemudian pihak ketiga, ada oknum peminta suap. Dampaknya merusak kualitas dan integritas proyek dan nantinya di kemudian hari dapat terjerat pidana korupsi. Kepentingannya hanya ingin mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek. Yang keempat yang terdampak adalah pemilik perusahaan. Dampak yang dialami mengalami kerugian finansial yang signifikan, penyalahgunaan aset atau dana perusahaan, serta penurunan nilai dan reputasi bisnis akibat kegagalan tata kelola atau mismanagement oleh pimpinan baru. Kepentingannya di sini menjaga integritas dan keberlangsungan perusahaan serta hidup para pekerja. Next. Kemudian pihak terdampak yang terakhir yaitu pekerja. Dampaknya terdampak paling berat secara finansial dan sosial. Akibat pimpinan baru melakukan praktik koruptif dan perusahaan mengalami kerugian, banyak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang memukul kelangsungan hidup ratusan kepala keluarga. Kepentingannya menjaga keberlangsungan perusahaan dan hidup keluarga. Untuk poin 3, apakah pimpinan harus menerima atau menolak suap? Menurut saya, pimpinan pekerja atau siapapun itu tidak diperbolehkan menerima suap.
Hal ini tentu saja melanggar agama, norma, dan hukum negara. Hukum agama di sini yaitu dalam hukum agama Islam, korupsi digolongkan sebagai perbuatan haram mutlak karena melanggar larangan memakan harta secara batil. Bagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Mengkhianati amanah kekuasaan sebagaimana diancam dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161 serta melestarikan praktik suap menyuap yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaku korupsi dianggap melakukan kezaliman berat yang merusak kemaslahatan publik sehingga terancam dosa besar, hilangnya keberkahan harta, serta ancaman azab neraka di akhirat. Untuk norma yang dilanggar, koruptor melanggar norma moral dan etika karena secara sadar mengkhianati nilai kejujuran, integritas, dan amanah yang dipercayakan kepadanya, hanya demi memuaskan keserakahan pribadi, sekaligus melanggar norma sosial dan kesopanan karena tindakan egoisnya menciderai rasa keadilan, merusak tatanan kepercayaan di tengah masyarakat, serta menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi publik luas. Hukum yang dilanggar yaitu dalam tatanan hukum positif di Indonesia, koruptor melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pasal-pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, sendiri atau orang lain atau koperasi, yang merugikan keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Tindak pidana suap menyuap, pasal 5, pasal 11, dan pasal 12, serta penggelapan dalam jabatan, pasal 8. Selain itu, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta aturan hukum administrasi negara terkait larangan penyalahgunaan wewenang dan tindakan melampaui wewenang oleh penyelenggara negara atau pejabat publik. Alasan-alasan seorang pemimpin harus menolak suap. Kewajiban moral di sini yaitu suap tentu saja salah meskipun memberi manfaat dalam jangka pendek. Dalam hal keadilan, suap merugikan kompetitor yang jujur, pekerja, masyarakat, dan pemilik dana. Untuk konsekuensinya, menerima suap membuka risiko hukum, reputasi, dan biaya berulang. Karakter pemimpin di sini yaitu harus berani, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi keputusan menolak suap tetap benar, namun penolakan harus dilakukan secara strategis agar organisasi dan pekerja tetap terlindungi. Ada 3 pilihan dan 3 konsekuensi jika permintaan suap dituruti. Jika menerima, proyek aman, risiko hukum plus ketergantungan plus korupsi berulang. Jika menolak secara pasif, benar secara moral, tetapi organisasi akan tetap rentan. Jika kita menolak secara strategis, maka kita dapat menolak, kemudian mengamankan bukti dan governance, kemudian melaporkan ke kanal resmi dan melakukan continuity plan. Kemudian kita akan mendapatkan responsible refusal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Silakan Dini. Oke, selanjutnya untuk poin keempat yaitu anti korupsi strategi. Bagaimana menghadapi tekanan tanpa melakukan korupsi? Menurut kami, menghadapi tekanan tanpa melakukan korupsi memang tidak mudah, terutama karena keputusan sebagai pemimpin berdampak pada banyak karyawan. Namun, kami tetap akan menolak suap karena menerima suap hanya memberi keuntungan sementara, sedangkan dalam jangka panjang dapat merusak perusahaan. Next. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada tolak, dokumentasikan, dan laporkan. Saya akan tegas menolak permintaan suap, lalu mendokumentasikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, cari solusi alternatif yang legal. Saya mencari solusi agar proyek tetap berjalan melalui negosiasi, kemitraan baru, perbaikan, pengadaan, dan pencarian pendanaan alternatif sesuai aturan. Yang ketiga, perkuatan sistem internal. Saya akan memperkuat transportasi, pengawasan, audit, pemisahan kewenangan, serta mekanisme dengan sistem yang kuat. Next. Alasan mempertahankan integritas meskipun ada resiko terhadap jabatan dan keberlangsungan perusahaan. Ada lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas. Suap hanya akan merusak perusahaan dan kepercayaan orang lain. Sebagai pemimpin, saya harus memberi contoh bahwa keberhasilan perusahaan tidak boleh dicapai dengan cara yang salah. Integritas bukan hanya tentang berkata tidak terhadap korupsi, tetapi juga mencari jalan keluar yang benar untuk melindungi perusahaan, karyawan, dan masa depan bersama.
Selanjutnya, poin nomor 5 akan dilanjut oleh Adimas. Pada slide 15 ini, saya akan menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan satu arah pendekatan saja. Ada dua pendekatan penting, yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down berasal dari pimpinan atau pihak yang memiliki kewenangan. Contohnya, melalui pembuatan kebijakan, audit, pemberian sanksi, dan perlindungan terhadap pihak yang berani melapor. Pendekatan ini penting karena pemimpin memiliki kekuatan untuk membangun sistem dan aturan formal di dalam organisasi. Namun, sistem saja tidak cukup jika tidak ada pengawasan dari bawah. Karena itu diperlukan pendekatan bottom-up, yaitu peran dari karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Bentuknya bisa berupa pelaporan, pengawasan, serta membangun budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi top-down diperlukan untuk membangun governance dan melindungi pemimpin yang berintegritas. Sementara bottom-up diperlukan agar pengawasan tetap berjalan, bahkan ketika terjadi pergantian pimpinan. Lalu, slide selanjutnya, kenapa kombinasi paling efektif? Dapat disimpulkan bahwa pendekatan paling efektif adalah menggabungkan top-down dan bottom-up. Top-down berperan dalam membangun sistem melalui kebijakan, sanksi, audit, dan keputusan formal. Dengan adanya sistem ini, organisasi memiliki aturan yang jelas untuk mencegah korupsi. Sementara itu, bottom-up berperan menjaga agar sistem tersebut tetap hidup atau berjalan. Caranya melalui pelaporan penyimpangan, pengawasan terhadap kebijakan, mendorong transparansi, membangun budaya integritas, dan menjaga partisipasi. Jika hanya top-down, aturan bisa menjadi formalitas, tetapi jika hanya bottom-up, gerakan masyarakat bisa lemah tanpa dukungan kebijakan. Karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Kesimpulannya, top-down membangun sistem, sedangkan bottom-up memastikan sistem tetap hidup dan berjalan. Dengan kombinasi ini, pencegahan korupsi berjalan lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak bergantung hanya pada satu pimpinan. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan dengan Rian. Terima kasih. Mahasiswa sebagai agen of change, dari kebiasaan kecil membentuk gerakan besar, yaitu dari keluarga, menolak uang pelicin, transparan, prosedur resmi. Dari kampus, di sisi kampus tidak plagiarisme, tidak titik absen, transparansi dana organisasi. Dari segi masyarakat, pengawasan internal, informasi publik, edukasi digital, laporan berbasis bukti, dan dari lokal dan nasional, dari kajian kebijakan, audit, partisipasi, advokasi publik. Untuk mahasiswa teknologi, build, install, adjust, dan slogan itu membangun sistem yang transparan, ubah data jadi dampak, melindungi data, junjung integritas, berkolaborasi untuk perubahan nyata. Next. Sebagai edukator dan agen kampanye anti korupsi atau pencegahan, itu membuat konten edukasi di media sosial yang menjelaskan bahaya korupsi atau merangkum isu-isu kebijakan, menyelenggarakan seminar, penyuluhan, dan sosialisasi budaya integritas ke sekolah-sekolah maupun masyarakat sekitar. Sebagai penggerak massa dan pelopor aksi, itu melakukan konsolidasi gerakan lintas kampus untuk memimpin demokrasi damai, menuntut pembatalan kebijakan yang berpotensi menimbulkan celah korupsi, melakukan pengawalan ketat dan aksi demokrasi, mengawal persidangan kasus-kasus korupsi berskala besar agar penegak hukum tetap independen, melakukan advokasi hukum dan pendampingan bersama lembaga berwenang anti korupsi untuk membongkar praktik korupsi struktural. Referensi utamanya adalah Transparansi Internasional, Korup Prevensi Indeks 2025 di Indonesia. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Penindakan TPK jenis perkara per Maret 2026. International Organization of Standardization, isunya 3.700 sampai 2025.
itu Anti-Bribery Management System, United National Office on Drug and Crime, United National and Convention Against Corruption, KPK ACLC. Ini beda gravitasi, suap, pemerasan, dan uang pelicin. Kemudian poin 7 akan dilanjut oleh Saudara Nahyal, silakan. Poin 7, integritas tetap pilihan yang benar. Jika kami berada dalam posisi pemimpin, kami akan tetap menolak suap, tetapi kami tidak akan menolak secara pasif. Ada 4 poin, yaitu tolak, lindungi, laporkan, dan pertahankan. Amankan bukti, aktifkan governance, gunakan kanal resmi, dan siapkan business continuity plan. Sekian. Oke, terima kasih untuk anggota semuanya yang telah menyampaikan poin-poinnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.